Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ramdhani, bisa dipanggil dengan Epul. Saya lahir di Desa Beber, Kecamatan Libung, Kabupaten Majalengka. Untuk pendidikan terakhir, saya di SMK Global Jati 7, mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Dan untuk umur saya masih 21 tahun. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang siklus bisnis. Nah, jadi siklus bisnis ini pengertiannya, siklus bisnis adalah suatu pola pergerakan yang menggambarkan kondisi ekonomi itu bisa naik atau turun, mengenai aspek-aspek tentang kondisi ekspresi maupun kondisi. Nah, jadi puncak suatu pergerakan aktivitas ekonomi bisnis suatu negara akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja suatu perusahaan. Jadi seperti ini, siklus bisnis itu terkadang ada kondisi naik atau juga ada kondisi turun. Nah, jadi itu akan memberikan dampak positif untuk perusahaan, terhadap kinerja perusahaan maksudnya. Dan untuk pengertiannya, siklus bisnis merupakan gelombang turun naiknya kegiatan perekonomian suatu negara. Nah, seperti tadi pengertian. Jadi di sini tuh ada dua pengertian ya, yang menurut saya tuh siklus bisnis yang merupakan gelombang turun naik kegiatan perekonomian suatu negara, dan ada juga siklus bisnis adalah suatu pola pergerakan yang menggambarkan kondisi ekonomi naik turunnya mengenai aspek-aspek tentang kondisi ekspansi maupun kondisi. Jadi pengertian yang kedua itu, gelombang kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah produksi, perkembangan harga, serta perkembangan kesempatan kerja. Nah, jadi ada tahapan siklus-siklus, yaitu yang ke satu adalah ekspansi, yang kedua adalah peak, yang ketiga resesionis, dan yang keempat itu trough. Expansion, jadi suatu kondisi pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi terlihat mulai dari gerak naik yang ditandai dengan adanya gerakan peningkatan produksi nasional, kesempatan kerja mulai meningkat, upah cenderung mengalami kenaikan, dan keuntungan perusahaan mengenai peningkatan. Kondisi ekonomi disebut ekspansi bila terjadi kenaikan selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Peak, titik puncak kegiatan ekonomi tercapai. Setelah mengalami ekspansi, pada saat ini kondisi upah dan kesempatan berada dalam kondisi yang ideal bagi suatu negara. Kondisi peak ini terjadi selamanya, tetapi akan terjadi menurun kembali. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi disebut dalam kondisi boom bila meningkat dengan pesat sehingga
pertumbuhan ekonomi naik mencapai titik puncak atau bisa melebihi titik puncak. Yang terus ada recession. Nah, jadi suatu kondisi kegiatan perekonomian yang sedang mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi turun ditandai dengan nilai produk nasional yang semakin rendah, tingkat upah permintaan terhadap tenaga kerja turun, atau kesempatan kerja terlihat mengalami penurunan, dan keuntungan perusahaan merosot tajam ya. Terus yaitu ada tuh penurunan kegiatan perekonomian tidak akan berlangsung terus, tetapi akan terhenti pada titik terendah. Nah, jadi ini tuh yang maksudnya tuh titik terendah gitu. Pada saat pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat terendah. Jadi ini tuh semisal dari menengah, terus dari menengah itu ada turunnya lagi. Ya, yang itu yang dinamakan trough. Jadi kesempatan kerja sangat rendah dan tingkat upah berada dalam pada subsisten. Bila kegiatan perekonomian menurun secara tajam dan mencapai titik terendah, melebihi titik terendah yang bisa terjadi, perekonomian dikatakan mengalami depression. Hal ini dapat terjadi disebabkan beberapa faktor, misalnya faktor ekonomi atau bisa juga faktor lain yang bersifat non-ekonomi. Nah, jadi dari penjelasan yang tadi itu ada pertengahan, terus ada peak, ada recession, ada trough. Yaitu trough itu sangat titik terendah itu. Jadi yang terus ada durasi siklus bisnis dan faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada 3: siklus jangka pendek, siklus jangka menengah, dan siklus jangka panjang. Nah, jadi itu ada 3 siklus. Terus siklus jangka pendek, durasi siklus jangka pendek sekitar 40 bulan. Pola siklus ini ditemukan oleh Joseph Kitson. Faktor yang diduga mempengaruhi siklus jangka pendek adalah pengaruh alamiah dan adat istiadat atau kebiasaan. Jadi pengaruh faktor alam itu contohnya pengaruh musim, yaitu iklim dan cuaca yang terdapat di setiap negara. Nah, jadi itu sangat untuk iklim, cuaca itu sangat mempengaruhi. Terus ada siklus jangka menengah. Durasi siklus jangka menengah adalah berkisar 7-11 tahun. Pola siklus ini pertama kali ditemukan oleh Clem Junggar, kalau nggak salah itu ya. Siklus ini diakibatkan oleh faktor eksternal, yaitu siklus matahari yang berdaur ulang 11 tahun sekali.
Siklus matahari ini akan mempengaruhi iklim dalam dan mempengaruhi iklim dan di setiap negara sehingga mempengaruhi output nasional. Terus ada siklus jangka panjang. Jadi durasi siklus berkisar antara 48 sampai 60 tahun. Nah, jadi pola siklus jangka panjang di ini ditemukan oleh, kalau nggak salah itu Nikola ya, kalau nggak salah itu Nikola. Jadi faktor yang mempengaruhi siklus jangka panjang adalah invention dan inovation, yaitu adanya ciptaan dan penemuan baru dalam kegiatan ekonomi itu. Contohnya adanya penemuan dan perkembangan teknologi. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini saya kalau ada kurang lebih perkataan saya yang kurang jelas, mungkin suatu saat nanti akan ada video lanjutnya lagi. Saya Pramdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.